Abah Komar divonis kanker ganas stadium 4C. Masih ada SPG Ada di Lampung. Sekolah Pendidikan Gajah. Nah, thank you. FISIP itu Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Bagaimana menyantet ilmu sosial dan memelet ilmu politik. Balik lagi di Pan TV di Pansos Podcast. Kali ini saya lagi ditemani sama satu sosok yang sangat besar di TikTok, terkenal. Ingat pesan Abah, suksesmu tidak diukur dari seberapa banyak uangmu, tetapi dari seberapa banyak orang yang kau ringankan bebannya. Ingat pesan Abah. Sebenarnya siapa sih Nurul Komar alias Abah Komar? Apa kabar Abah? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, kecuali cuma kurang tinggi sama kurang ganteng dikit. Oh, dikit tapi ya, tapi dikit kurangnya. Itu tadi kakak bilang sosok. Jadi bisa dikategorikan Abah Komar itu sudah menjadi makhluk langka yang harus sudah dilindungi undang-undang purbakala. Enggak Gitu. karena satu-satunya. Karena satu-satunya. Karena ramai di TikTok. Sebelum kita bahas TikTok, Abah sekarang. kalau bocil-bocil jemput Abah itu Abah TikTok. Abah TikTok, ya kan? Iya, anak Abah TikTok katanya. Sekarang kesibukannya apa, Abah? Kesibukannya satu, memenuhi undangan masyarakat tausiah. Salawat, miwah, salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Terus ya Abah ngajar. Masih ngajar. Dosen tetap di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Cirebon. Kita sebagai guru harus total dalam mengaplikasikan cinta dan kasih sayang kita. Itu yang ingin disampaikan. Maka karakter yang ingin kita tumbuhkan pada peserta didik adalah salah satunya adalah Rahman Rahim. Nah, banyak yang nggak tahu kalau memang Abah Komar ini aslinya itu memang guru. Lulusan sekolah guru kan tadinya kan awalnya. 1981 di SPG Negeri 2 Halimun Jakarta Selatan, Abah lulus tuh. SPG itu apa? Pasti banyak yang SPG Sekolah Pendidikan Guru. Jurusan taman kanak-kanak lagi waktu itu Abah ambil. Iya. Karena apa? Karena faktor tinggi dulu milih itu. Ya tahu diri gitu. Tapi alhamdulillah dengan fisik yang sekarang, Abah sudah dipercaya sekarang menjadi Ketua Umum POPSI. POPSI Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Astaga. Jadi Abah jadi ketua umumnya, sekjennya Bang Ucok Baba. Oh iya. Bendahara umumnya Da Usmini. Laletik we kabeh pokoknya. Kirain POPSI itu nama apa gitu. Tapi kalau orang kecil, orang pendek itu rata-rata dia sangat lincah, cerdas, analitis, sintetis, dan praktis gitu. Rata-rata orang pendek kayak Abah ini cerdas-cerdas. Setelah dianalisa kenapa cerdas, karena otak dengan pantatnya dekat Om. Jadi iya cerdas dia. Cara berpikirnya cepat gitu langsung ya. Iya. Om mau jadi Dewan Penasehat. Sekolah pendidikan guru di Indonesia sekarang sudah tidak ada. Udah dihapus. Ada, tapi namanya berganti mungkin. Oh iya, SPG sekarang tinggal di Lampung adanya. Oh, masih ada SPG ada di Lampung. SPG, Sekolah Pendidikan Gajah. Nah, thank you. Makanya Abah sama anak-anak suka ngomong, kalian harus malu sama gajah. Gajah aja sekolah, masa kalian nggak sekolah? Di Lampung sekarang ada SPG, Sekolah Pendidikan Gajah. Dulu Sekolah Pendidikan Guru. Abah gitu. Terus dari SPG Abah terus ambil FISIP. FISIP itu Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Iya.
Bagaimana menyantet ilmu sosial dan memelet ilmu politik, itu maksudnya. SIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bagaimana menyantet ilmu sosial dan memelet ilmu politik. Terus ambil S1-nya lagi, SOS, Sarjana Sosial. S2-nya Aba ambil di Pasca Sarjana Universitas Krishna Dwipayana Magister Manajemen, gitu. Abang masih memang sekarang masih kuliah, Aba. Ambil S3. Apa? S3 Doktor Ilmu Pendidikan. Memang hobi belajar ya? Ya kan suruh belajar sepanjang kehidupan. Iya. Gitu. Tapi terus gitu, mau terus. Kalau boleh tahu, maaf, Abah sekarang usianya berapa? Leutik kene. Apa masih kecil. Usianya berapa sekarang, Bah? Kalau boleh tahu, Bah? Lifting Abah tuh rata-rata udah nggak ada, tinggal sedikit ya. Grup lawak Abah yang dulu Tom Tam Group itu Pak Haji Kimung udah almarhum. Pak Haji Namanya apa? Tom Tam Group. Tom Tam 1976 berdiri sampai dengan 1990. 1991 baru mendirikan grup lawak 4 sekawan. Dari Eman Ginanjar itu si junior Abah. Abah sih angkatannya tuh Haji Kimung, Haji Firman, Haji Ogut udah meninggal semua. Haji Jojon, Haji Cahyono udah meninggal semua. Udah meninggal. Holik sudah almarhum. Nyaris angkatan tuh ya sedikit di atas ya. Apa tuh Pak S Bagio, Darto Helm, Sol Soleh, Darto Helm Heri. Itu. Iya, berarti apa kalau disebut sebagai salah satu legenda hidup dari komedi Indonesia, betul dong? Ya mangga mawon, terserah aja. Dia nggak apa-apa sih. Memang makanya dulu kan. Ya, makanya Abah suka ngomong sama Paski yang sekarang tuh pimpinan Jarwo Kuat, Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ada Pak Eko Patrio juga di dalamnya. Saya bilang, sobat, segera lakukan langkah-langkah, karena kalau didiamkan saja tidak ada langkah-langkah pembaharuan, kelahiran baru seorang pelaku seni panggung, pelawak itu nyaris nanti habis. Kelahiran terakhir itu Sule, grup Sule, kelahiran terakhir itu pelawak itu. Audisi pelawak Indonesia di TPI dulu. Apa yang jadi dewan jurinya? Setelah itu tidak ada lagi kelahiran baru pelawak. Nggak ada. Jadi nyaris punah ini kalau tidak dilestarikan. Jadi Abah termasuk makhluk langka sudah yang harus dilestarikan. Menurut Abah gimana mengenai adik-adik, anak-anak Abah, cucu-cucu Abah yang baru ini sekarang tentang komedi? Ini fenomena baru. Karena hari ini era ICT, Information Communication and Technology, sehingga kami para pelaku seni panggung dan film harus menyelaraskan diri untuk menjadi sosok yang memiliki ICT skills. Jadi hari ini kan terjadi pergeseran peradaban yang begitu cepat, ya. Betul. ICT menjadi bagian, ponsel menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Iya. Tapi idealnya kan kita tidak dikuasai oleh ponsel, tapi kita yang menguasai ponsel. Kita hanya dibantu. Gitu. Itu yang harus ditumbuhkan, sehingga Abah lihat di media sosial ada konten-konten yang banyak, tetapi sedikit sekali yang memberikan konten isi yang lebih mengedukasi anak-anak bangsa. Karena hari ini kan kita semua masyarakat, anak-anak bangsa Nusantara harus menyambut era Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Jawaban kakak tadi, kenapa kok ikut-ikutan TikTok? Dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Sebagai anak bangsa Nusantara, Abah harus ikut serta memberikan edukasi.
tidak mengupload konten-konten yang tidak ada artinya, tetapi paling tidak memberikan ini loh, ada kekayaan alam Nusantara yang harus dikenali oleh anak-anak bangsa Nusantara. Ya paling tidak mengedukasi budaya Nusantara itu dengan macam-macam menu masakan yang dimiliki oleh Nusantara kita. Dan alhamdulillah bisa diterima gitu. Iya, bisa diterima karena mungkin lucu dan muka Abah ini kan muka yang Apa, Bah? iya, Kalau saya unique selling point. unique selling point. Ada keunikan nilai jual. Ya, ya. Gitu. Ih, unik ya Abah. Gitu, kayak makhluk langka. Tapi Mbah, kalau Itu yang disenangi anak-anak itu unik katanya. saya nonton konten Abah, satu perasaan yang saya selalu dapat adalah adem. Sejuk. Bener. Iya. Kenapa ya? Karena Abah tuh selalu kayak datang selalu buka dengan salam, assalamualaikum. Barak. Itu kan maksudnya hal yang sederhana, tapi kok rasanya enak ditonton. Terus setiap kali mau makan tidak lupa sebelum nyuap bismillah dulu. Kita cobain ya. Pas di mulut, ngenah di sungut. Enggak, maksudnya konsep awalnya siapa yang ngajak? Bah, sekarang kita main TikTok. Atau Bah, sekarang kita bikin konten. Itu siapa? Ada nggak yang ngajak? Anak Abah itu. Yang Abah yang pertama kali itu ya? Anak-anak Abah. Kebetulan memang kesibukannya di area situ. Ya, misalnya Subagja Salim. Subagja Salim itu dia baru di wisuda jadi sarjana komunikasi. Memang di situ, oke. Kemudian Harja Adiwijaya, dia masih kuliah di perfilman. Ya, kemudian kakaknya Dimas Sufi Abiasa, dia sarjana seni dari apa itu kampusnya Abah lupa. Sarjana seni, dia sound designer. Jadi bapaknya dikemas sedemikian rupa, dikelola, Dijual kalau kan. jual bapaknya. Karena bapaknya lucu, bapaknya aneh, bapaknya makhluk langka. Nah, Gitu. saya sempat baca-baca Abah Ini di di internet. Salah satunya nih ada cerita mengenai Abah sempat sakit iya, kanker katanya. kanker Bagaimana kondisinya? kanker kolon, apa itu usus besar. Iya. Setelah diproses proses medikal dan tim dokter RSUD Tangerang menyatakan Abah Komar divonis kanker ganas stadium 4C. Hari ini saya dapat berkah dan bangga dapat divonis oleh dokter ahli kanker ganas stadium 4. Dan ini merupakan anugerah. Tidak semua orang dapat merasakan ini. Ini bagian dari School of Life melengkapi perjalanan hidup Abah Komar. Stadium 4C. Kesempatan hidup cuma 10%. Karena rata-rata pengakuan tim dokter setelah kayak di scan terakhir dan ternyata bersih total, mereka sangat terperanjat kalau bahasa Indonesianya. Maaf ya Pak Haji, kami sudah 20 tahun kami kerja di bagian kemoterapi. Rata-rata yang sudah stadium 4C itu cuma 6 bulan dan paling lama 9 bulan katanya. Dan Tapi kalau Abah kok lolos. bersih hasil. Bersih total. Loh, saya kan baca psikologi kedokteran Ya. dan psikologi agama bahwa 75-80% kesembuhan kanker itu ada di mindset. Jadi kenapa Abah sehat?
Kata Allah dalam Quran, antum a'lamu bi umurud dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu. Aku sudah berikan semuanya padamu. Akal, budi, daya, cipta rasa, seluruh kecerdasan, multiple intelligence ku sudah kuberikan. Jadi kau yang menentukan. Abah punya paradigma kejadian di dunia ini cuma ada dua macam. Ada kejadian, ada dua peristiwa, hanya ada dua peristiwa. Peristiwa Rabbaniyah dan peristiwa Kauniyah. Kalau Rabbaniyah, peristiwa yang terjadi atas maunya Allah. Kalau peristiwa Kauniyah, peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Gitu. Rabbaniyah yang mana? Adam alaihissalam gak punya ibu, gak punya bapak. Lahirnya Adam alaihissalam, Rabbaniyah, peristiwa maunya Allah. Isa alaihissalam cuma punya ibu, gak punya bapak. Lahirnya Isa alaihissalam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Di perut ikan paus, dia 40 hari 40 malam bertasbih. Sampai dikeluarin lagi, dimuntahin lagi sama ikan paus. Selamatnya Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, Aras Mustawa, sampai mentok Lauhul Mahfuz. Balik lagi ke Masjidil Haram, nggak ada satu malam. Peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Haji Komar kena kanker ganas stadium 4C. Peristiwa Kauniyah, peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Jadi terlalu kecil Allah ikut campur soal penyakit Haji Komar. Komar yang menentukan. Begitu divonis, ya Allah, terima kasih kau sudah berikan mata kuliah hari ini pada aku, akan puas. Puasnya lulus. Begitu paradigma yang dibangun. Asik gak? Terima kasih banyak. Kalau itu ilmu banget loh barusan. Jadi naruh ikhlas itu jangan yang ikhlas itu. Abah baca di buku Ihya Ulumuddin Ibnu Sina. Ikhlas itu ada dua macam. Ada ikhlas yang rasional, ada ikhlas yang rasional, ada ikhlas yang tanpa reserve. Kita rata-rata salah menempatkan ikhlas. Nrimo ing pandung itu harus pas ditaruhnya. Ada ikhlas yang rasional, ada ikhlas yang tanpa reserve. Ikhlas yang rasional yang mana? Satu ketika dia ada peristiwa nih Om. Ada sahabat Rasul masuk ke masjid. Abah baca di hadis qudsi sih. Di dalam masjid ada Rasul. Kanjeng Rasul tanya sama sahabat, sahabat kamu mau ngapain? Aku mau sholat ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu bawa onta di depan, ikat dulu ontakmu baru kamu sholat. Nanti diambil orang loh ontaknya. Apa kata sahabat? Tidak ya Rasulullah, aku sudah ikhlas dan tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Apa reaksinya Rasulullah? Bukan begitu namanya ikhlas. Ikat dulu ontakmu baru kau sholat. Perkara beres sholat begitu keluar ontakmu sudah diambil orang, jangan nyesel kau sudah berusaha menguncinya. Kunci dulu tuh warung, kunci dulu tuh rumah baru tidur. Perkara bangun tidur, warung udah dibongkar maling, nggak usah nyesel, lu udah berusaha ngunci. Islam mengajarkan usaha. Ada usahanya gitu ya. Itu ikhlas yang rasional. Ikhlas yang tanpa reserve bagaimana? Ketika sudah di atas sajadah, kita berdiri, kita ucapkan kan statement pada Allah. Ya Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata malaikat. Alah, lu ngomong pret. Ngomong aja. Otak dan hatimu masih pada istri dan hutang-hutangmu. Jadi kalau udah di atas sajadah nggak boleh lagi ingat bini, nggak boleh lagi ingat suami, anak, kerjaan. Allahnya cemburu. Jangan suka memadu Allah. Allah sangat cemburu ketika sudah di atas sajadah kita. Begitu Om. Gila, dapat ilmu loh. Semua yang nonton ini juga lagi pada senang nih. Jadi oke. Makanya kalau ibadah ini kan ibadah juga nih. Itu kan ibadah juga ya. Makanya kata Ibnu Sina ibadah itu dibagi 3 macam. Ada 3 macam orang melakukan ibadah. 1, ada orang melakukan ibadah aja semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan sama Allah. Rugi. Ada untung rugi. Orang yang kayak gini akan kena penyakit. Namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Pengen dipuji orang ibadahnya. Tuh. Kedua kata Ibnu Sina, ada orang ibadah
semata-mata karena takut masuk neraka. Karena orang yang kayak gini dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Gue udah sholat, yang penting gugur kewajiban. Yang penting selesai. Gue udah zakat, yang penting lunas hutang. Gue udah pergi haji, yang penting selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji, pakai topong putih, sorban putih. Sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia, Mekah, Indonesia tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, fisik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih aja nggak akur sama tetangga. Gitu. Yang kedua nih, yang ketiga kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia nggak pernah berharap sorga, dia nggak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang waliullah namanya Rabi'ah al-Adawiyah, Rabiatul al-Adawiyah, perempuan. Doanya cakep. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku, saum Ramadanku ini semata-mata berharap surgamu semata. Kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, sedekahku ini, saum Ramadanku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah. Cinta padamu. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, puasanya dengan cinta, bekerjanya di DPP Partai Amanat Nasional karena cintanya pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan harap sesuatu, bukan takut sesuatu. Ada tendensi jadi asing. Iya, asing. Apa jadi politisi? Abang dapat pesan dari orang tua. Haji, kalau lu jadi politisi, karakter lu mesti kayak pohon pisang. Oh, pohon pisang, Bah. Kayak pohon pisang. Pohon pisang mah cuma punya jantung, nggak punya hati. Jadi jangan kalau jadi politisi jangan baperan. Kalau politisi baperan, rusak. Cuma punya jantung, gak punya hati. Dan harus punya ilmu rawa rontek kalau jadi politisi sukses. Kok ilmu rawa rontek? Ilmu rawa rontek mah dibunuh, mati, hidup lagi. Dibunuh, mati, hidup lagi. Jadi politisi sejati itu dia bisa mati berkali-kali dan hidup berkali-kali. Gak pernah mati. Karena apa? Karena dia jadi politisi tidak berbasis material, tidak berbasis psikologikal, tapi dia berbasis spiritual. Bah, mumpung Abah sedikit nyinggung soal politik nih. Bah, kenapa sih Bah sekarang ada di PAN? Perjalanan panjang dan sesuai dengan garis takdir. Abah selalu ingin menjadi cahaya bagi orang lain. Agenmu paling tidak Abah mengajak masyarakat untuk menjadi cahaya. Pas nih, Partai Amanat Nasional, matahari, nurul qamar, nurul cahaya menjadi matahari. Iya juga. Capung nih, asik. Sehingga pas paradigma Abah sebagai politisi, memahami ilmu politisi, gitu kan, hasilnya makan guru sama pelaku seni panggung dan film. Cuma mendapat bagian, mendapat jalan di politik, dan Abah lakukan dengan tidak setengah-setengah. Karena apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Abah tidak menjadi politisi berbasis material, psikologikal, tapi berbasis spiritual. Kalau kita menjadi politisi berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi politisi pencari nafkah. Titik. Ujung-ujungnya bisa keserimpet masalah korupsi. Satu. Kedua, kalau dia menjadi politisi berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi politisi pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini nih, karakternya tiap hari renang gaya kata. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Yang kedua. Yang ketiga, ketika dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan, berbasis orientasi pada spiritual, dia menjadi politisi pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Mari kita buat Allah
Tuhan yang Maha Cinta Kasih tersenyum di tanah Indonesia ini melalui Partai Amanat Nasional. Ini. Oke, aduh, sampai speechless nih sebenarnya ngobrol sama apa, karena banyak banget ilmunya. Jadi sembari saya lagi nyerap ilmunya, ini curang nih, saya ngobrol kan dapat banyak ilmu nih dari tadi. Sambil saya stop. Masih ya kebiasaan. Bang, ya. Tadi kan apa sempat nyebut, kan ada Mas Eko Patrio di sini, Pan juga. Nah, terus abis itu generasi di bawahnya lagi ada Mas Uya Kuya, ya kan? Tapi lebih senior udah ada Abah gitu loh. Sebenarnya membantu nggak sih menguasai komedi atau bisa memiliki kemampuan menghibur orang dalam dunia politik menurut Abah? Sosok selebritis, sosok public figure itu sebenarnya lebih mudah harusnya, karena gampang dihampiri dan gampang diajak ngobrol oleh rakyat, didekati, ketimbang para politisi yang membangun image, membangun kesan sebagai sosok politisi Yang pejabat. ya. Partai Amanat Nasional dengan sejumlah sahabat-sahabat yang memiliki popularitas tinggi itu sangat membantu sebenarnya. Sangat amat membantu karena rakyat butuh apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu dia merasa dekat. Karena wakil rakyat itu atasannya itu ya rakyat. Iya, Iya kan? Harusnya kalau ada bupati, ada wakil bupati, berarti atasannya wakil bupati itu bupatinya. Ada gubernur, ada wakil gubernur. Iya. Ada rakyat, ada wakil rakyat. Berarti wakil rakyat itu atasannya ya rakyat. Paradigma yang harus dibangun itu sebenarnya gitu. Jadi bukan dia pejabat tinggi negara, walaupun dalam konteks misalnya di seorang DPR RI itu dalam tatarannya kan pejabat tinggi negara, tetapi dalam esensi positioning sebagai wakil rakyat, dia bawahannya rakyat. Jadi apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi persoalan rakyat, dia yang harus proaktif gitu. Semestinya ngebantu. Jadi betul apa yang dilakukan oleh organisasi Partai Amanat Nasional ini dengan mengelola Partai Amanat Nasional secara sistematis dan profesional, sehingga menarik minat para public figure untuk kemudian urun rembuk memberikan sumbangsinya pada negara lewat Partai Amanat Nasional. Pas sebenarnya gitu. Memang sudah waktunya. Iya. Gitu. Apa? Saya mau nanya. Saat ini anak-anak muda itu anak-anak muda apa anak-anak hilang? Anak-anak muda Indonesia pada umumnya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang satu adalah yang tidak peduli sama sekali dengan perpolitikan. Ya kan, kayak bodo amat lah, udah siap golput besok, nggak peduli gitu ya. Tapi biasanya ngomel-ngomel tuh di media sosial. Ya. Satu lagi adalah yang siap mendukung, sangat memperhatikan media sosial gitu ya kan, sangat memperhatikan tokoh politik ini, ada isu apa. Tapi menurut Abah, sebenarnya ada kata-kata nggak untuk anak-anak muda ini ke depannya, untuk kami, saya dan teman-teman dan adik-adik lainnya, anak-anak muda itu baiknya bagaimana sih untuk melihat masa depan? Karena kan kami merasa politik itu terlalu jauh lah, urusan orang-orang tua. Ingat pesan Abah, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak bangsa yang bermental entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting tidak boleh menyerah, karena kalau kita menyerah selesai semuanya. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa. Jadi semua perlu
Begini Om, yang namanya semua kegiatan tuh perlu politik. Cuma politik tuh identik dengan politik praktis yang dilakukan para politisi dalam pemerintahan. Nggak, ngelawak aja ada politiknya kok. Politik, strategi politik melawak yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat dari kelas, semua kalangan kelas. Karena ada bagaimana berpolitik sebagai guru mengajar, berpolitik, cara politik itu kan cara. Politik dagang, politik ngelawak, politik podcast gitu. Politik segala macam, politik menyanyi, cara kan. Cuma memang diidentikan politik itu seperti apa yang dilakukan para anggota dewan gitu. Nah, itu yang perlu memberikan pencerahan pada anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat dan masyarakat bahwa ilmu politik itu sangat luas pengertian politik. Bagaimana dengan mereka yang bilang saya udah pasti golput lah, udah nggak percaya sama pemerintah? Ya karena ada kesan yang dimunculkan dari sosok itu. Nah kalau jadi mau pelaku peristiwa di lapangan, maka dia harus menguasai psikologi massa, psikologi kepribadian, psikologi wanita, psikologi laki-laki. Bicara sama pemilih perempuan kan kita harus memahami betul psikologi perempuan. Kalau bicara sama perempuan, kelompok perempuan, kan harus memahami betul. Perempuan itu diciptakan Allah itu, sosok perempuan itu diciptakan Allah 90% perasaan, 10% logika. Beda dengan laki-laki. Allah ciptakan makhluk laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Makanya saya bilang sama para ibu-ibu kalau bicara sama suami, ngajak baik ini jangan pakai ini. Gitu. Karena dia mah 90% logika, 10% perasaan. Kalau sama laki-laki saya bilang, kalau bicara sama istri, pakai ini dong, jangan pakai ini. Gitu. Ibu-ibu bicaranya sama suami, harus pakai ini. Pakai ini, dia mah nggak punya ini. Bahkan cenderung laki-laki mah nggak punya perasaan. Mana buktinya kalau laki-laki 90% logika, 10% perasaan. Kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Faktanya kalau anak sakit Om, perempuan, ibu-ibu nangis dulu baru ingat rumah sakit. Tapi kalau bapak-bapak lihat anak sakit, logika jalan, rumah sakit. Pulang dari rumah sakit dia baru nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Bah, terakhir nih Bah, sambil ngobrol. Tampilan Abah nih sekarang kan sudah berbeda nih, ya kan? Sudah pakai sorban putih, ya kan? Baju serba putih gitu loh. Hari ini tumben nih agak biru nih. Saya beberapa kali melihat Abah bawahnya juga putih-putih juga. Sama boleh kita inframe kan itu tas gimana? Itu fashion doang, gaya doang hari ini atau memang setiap hari dipakai ya Bah? Ya, boleh dikeluarin Bah? Sebenarnya kelihatan Bah. Sebenarnya udah selesai. Cuman ini ke bawah aja tadi. Sebenarnya jarang dibawa udah. Oh, Abah. Sebenarnya ini bukan rebranding dari sosok Abah Komar, dari sosok Haji Komar, bukan rebranding, tapi lebih pada unbranding. Abah dulunya memang asli seperti ini. Oh, aslinya begini. Asli, Abah bahkan lebih sederhana lagi. Aslinya seperti ini. Abah dari sejak SMP sudah dicetak oleh ayahanda dengan suasana sufistik. Sufistik itu dia tidak cinta dunia gitu. Abah sudah dicetak dari kecil sebenarnya. Abah melakukan ini proses unbranding bukan rebranding. Aslinya Abah seperti ini. Itu apa adanya dan nggak suka ya kan kesannya ada orang bilang ini mah karena lagi mau jadi politisi aja nih sekarang. Bukan, ini aslinya Abah seperti ini. Lebih sederhana lagi. Karena ada yang kasih saran, Bah pokoknya kasih ini sedikit, katanya kasih hiasan, kasih kelas sedikit lah ya Abah. Aslinya emang seperti ini. Karena dan kemarin tuh Abah sempat dibutakan oleh hedonisme. Kenapa tuh Bah? Iya kan serba ada kan. Mobil mewah, pengawalan segala macam ketika Abah jadi
DPR RI 2 periode waktu itu menjadi pejabat tinggi negara walaupun badannya tidak tinggi kan gitu. Ya sempat dibutakan oleh hedonisme ya. Dan Apa yang membawa Abah akhirnya kayak sadar kalau tadi kan dibutakan? Apa yang membukakan mata Abah kembali? oh ya kan kita selalu melakukan ekspresi, kemudian ekspresi apa namanya? Abah sering lakukan bersuni diri, khalwat, dalam konteks ibadahnya itu i'tikaf gitu, dan itu mendapat pencerahan gitu. Ya ini proses unbranding. Abah kembali kepada sosok aslinya. Ya, walaupun iya kan alhamdulillah walaupun wajahnya longsor gini juga. Bocil-bocil demen lihat ya Abah TikTok, Abah udah pada follow belum? Udah Pak Abah. Tapi kalau jalan gitu pada ngenalin. Oh iya lah. Abah kemarin sempat ke Kalimantan Timur dan responsnya wah sama seperti di Jawa. Gitu artinya sudah merata gitu di Nusantara ini, alhamdulillah sih gitu. Dan insya Allah dengan langkah yang sekarang untuk memantapkan menjadi sosok yang memberikan cahaya untuk Nusantara gitu, mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nurul Qomar ada di Partai Amanat Nasional untuk memberikan cahaya. Gitu. Aduh, hari ini banyak sekali ilmu yang akhirnya kita dapat. Ilmu apa? Kok ilmu apa rendah lagi loh, ini loh ilmu juga nih. Nah, sesuai tadi Abah bilang terakhir bahwa pada akhirnya teknologi itu dimanfaatkan. Abah akhirnya terkenal tadi ke Kalimantan juga dikenal, padahal juga syutingnya di Jawa aja gitu kan. Nah, jadi teman-teman mungkin ini juga pengingat untuk kita semua bahwa teknologi harusnya kita yang manfaatkan, bukan kita yang menguasai. Ya, kita yang menguasai, jangan kita yang dikuasai. Ya, ICT skills kita kuasai, kita memiliki ICT skills, information communication and technology gitu. Sehingga kan Abah tambah lagi dikit. Boleh. Ponsel menjadi sudah tidak bisa dipisahkan. Bahkan para tokoh agama sekarang Abah lihat lebih asik pegang ponsel daripada pegang tasbih. Ya kan? Walaupun dengan ponsel juga bisa ada tasbih ya kan? Gitu. Ya, itu bagian, sehingga kesimpulannya sekali lagi kita yang menguasai teknologi gitu. Karena kita yang diberikan multiple intelligence. Ada 4 kecerdasan yang harus selalu dieksplor bagi seseorang, terutama seseorang yang sudah seseorang yang aktif di misalnya di kegiatan apapun, di kegiatan politik, praktis, di kegiatan mengajar, kegiatan dengan masyarakat. Ada 4 kecerdasan yang harus selalu dieksplor oleh kita. 1, itu namanya kecerdasan ruhaniah yang disebut dengan spiritual quotient. Spiritual quotient. Ada 4 kecerdasan. 1, spiritual quotient, kecerdasan ruhaniah. 2, emotional and social quotient, kecerdasan emosional dan sosial. 3, adversity quotient, kecerdasan adversitas. Yang 4, baru yang namanya intelligence quotient, kecerdasan logika berpikir. Kalau ini selalu dieksplor tiap hari, kita menjadi cerdas secara spiritual. Apa tanda-tanda orang yang cerdas secara ruhaniah, cerdas secara spiritual? Orang yang spiritual quotient-nya tinggi, dia lihat orang holistik. Dia lihat orang enggak casing, enggak lihat bungkus. Dia utuh lihat orang. Dia paradigmanya terbangun. Kalau aku mendolimi dia, berarti aku mendolimi diriku sendiri. Kalau aku membohongi dia, berarti aku membohongi diriku sendiri. Tanda-tanda orang ini cerdas secara ruhaniah, spiritual quotient namanya. Yang kedua, emotional and social quotient. Orang yang takwanya, kadar takwanya tinggi, indikatornya di sini kelihatan. Emotional and social quotient, kecerdasan emosional dan sosial, tanda-tandanya apa? Dia menjadi orang yang maha maklum, pemaklum.
udah Tidak emosian. maklum kalau bukan gitu, bukan dia namanya. Iya. Orang yang sosok seperti ini, dia akan memiliki jiwa pemberani dan memiliki jiwa pahlawan. Kata Imam Al-Ghazali, siapa dia yang disebut orang yang memiliki jiwa pemberani? Kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa pemberani, lihatlah mereka yang selalu mampu memaafkan. Dan kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa pahlawan, siapa dia? Lihatlah mereka yang selalu mampu mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. 2. 3. Adversity quotient, kecerdasan adversitas. Teman-teman kini di sini sekarang nih. Dan kita yang aktif di dunia macam-macam itu harus memiliki adversity quotient yang tinggi, kecerdasan adversitas. Kecerdasan adversitas adalah kecerdasan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi peluang. Dalam adversity quotient ada 3 karakter. Karakter quitter, camper, dan climber. Quitter, orang yang nggak bisa dan nggak biasa menerima tantangan. Udah, jangan macam-macam, di sini gajinya udah jelas, pensiunan udah jelas, ngapain sono-sono. Dia sangat bangga camping di kaki gunung. Quitter. Tapi kalau karakter camper, dia masih bisa mikir, Om. Enak kali ya kalau camping di badan gunung. Dia masih bisa dan mau menerima tantangan. Tapi teman-teman kita di sini nih harus menjadi sosok yang berkarakter climber. Climber itu adalah seorang pendaki sejati. Dia selalu mimpi camping di puncak gunung. Jadi nggak cuman udah puas di bawah, sampai tengah, sampai puncak. Climber dia. Tuh yang ketiga. Kecerdasan yang keempat baru intelligence quotient, IQ. Nomor terakhir, Om, yang paling tinggi adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Tapi biasanya itu yang orang-orang taunya IQ tadi itu ya. IQ sih hebat dia. Siap. Abah, terima kasih banyak sekali lagi. Atur nuhun. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tidak ada, ini ilmu semuanya, Abah, dari tadi. Saya nggak bohong, bener kayak seperti saya bilang tadi, nonton TikTok Abah Adem, ngobrol sama Abah, ini udah Adem dapat ilmu lagi dari tadi saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Om. Kita pamit dulu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap tonton Pan TV, jangan lupa untuk nonton terus di Pansos Podcast. Kita ketemu lagi bersama kader Pan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.